Bab 46. Tidak perlu kembali lagi. Jennifer Wen ingin membunuh wanita kejam ini dengan pisau. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dan yang membuatnya marah adalah dia begitu kejam sehingga dia tidak bisa melawan. Mengetahui bahwa ada lubang api di depan, dan hanya bisa melompat ke bawah tanpa ragu-ragu. Kebahagiaan kecil menghilang begitu saja. Menjadi sangat ironis, Jennifer Wen sedang tidak mood untuk melakukan apapun, dan membuka foto itu lagi. Bu, bagaimana kabarmu? Mata Jennifer Wen menjadi merah saat dia melihat wanita kurus di layar ponsel. Siapa yang menyangka orang di foto itu dulunya adalah wanita terkenal di kota J? Dia dulunya cantik dan terkenal, tetapi sekarang dia hanya bisa mengandalkan selang yang mengerikan di tubuhnya untuk mempertahankan pernapasannya. Memegang telepon dengan erat, mata Jennifer Wen bersinar dengan tekad. Dia harus mencari tahu di mana ibunya secepat mungkin. Dia tidak bisa membiarkan ibunya jatuh ke tangan orang-orang ini. Sambil memikirkannya, Jennifer Wen tiba-tiba melihat detail di foto itu, di lemari rumah sakit. Sepertinya ada nama yang tertulis di atasnya, tapi agak kabur dan sulit dilihat. Jennifer Wen segera mengirimkan foto ini ke Hansen Bai, yang berada jauh di luar negeri, memintanya untuk membantu mencoba memulihkannya dan melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk. Gambar sedang dikirim, dan tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Jennifer Wen segera meletakkan gagang telepon dan melihat ke atas, ternyata Nicholas Lu yang kembali. Pria itu menatap punggungnya dengan tangannya seolah menyembunyikan sesuatu, matanya sedikit panik, cemberut, dan tidak senang. Apa yang kamu lakukan? Jennifer Wen menggelengkan kepalanya, berpura-pura tidak peduli, tidak ada. Mengenai ibu, dia tidak perlu memberitahu Nicholas Lu. Dia baru meminta bantuannya hari ini. Dia tidak ingin orang berpikir bahwa dia adalah orang yang serakah dan terus meminta bantuan berulang kali. Nicholas Lu memandang wajah Jennifer Wen. Matanya agak merah. Dia tidak tahu apakah itu karena menangis atau bagaimana. Singkatnya, pasti ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Perasaan dikucilkan ini membuatnya mudah tersinggung. Hal-hal seperti itu, jangan biarkan aku bertanya padamu untuk kedua kalinya. Mata Nicholas Lu mengejarnya, nada suaranya jelas mendominasi. Mata Jennifer Wen mengelak sedikit, lalu dia berpura-pura acuh tak acuh. Benar bukan apa-apa, aku hanya mengobrol dengan teman, kamu bukannya tidak peduli tentang ini kan? Setelah Nicholas Lu mendengarkannya, dia tahu betul bahwa Jennifer Wen pasti berbohong, tetapi bukan gayanya untuk terus mendesak. Terlebih lagi, siapa dia? Mengapa dia harus peduli pada orang yang menyebalkan memiliki mata merah? Memikirkan hal ini, pria itu berkata dengan dingin, kalau begitu jangan muncul di depan aku dengan perasaan bersalah. Itu merusak pemandangan. Ketika Jennifer Wen mendengar ini, dia menunduk dan menjawab dengan ringan, aku mengerti, aku akan keluar dan membantu membuat makan malam. Dengan cepat, sudah akhir pekan. Jennifer Wen bangun pagi, melipat selimutnya, dan berencana pulang. Meskipun gerakannya ringan, dia masih membangunkan Nicholas Lu. Melihatnya dengan hati-hati pergi, alis pria itu menegang, apa yang wanita ini lakukan? Beberapa hari ini, Jennifer Wen seperti orang linglung. Nicholas Lu marah dan tidak mau mengambil inisiatif untuk bertanya padanya, dan sekarang dia pergi dengan sembunyi-sembunyi. Wajah Nicholas Lu merosot, seolah memikirkan sesuatu lagi, dia mengangkat selimut dan bangkit. Jennifer Wen tidak meminta sopir di rumah untuk mengantarnya, tetapi naik bus kembali ke keluarga Wen sendirian. Ketika Nicholas Lu mengetahui bahwa dia keluar dengan sengaja, dia semakin yakin bahwa Jennifer Wen pasti telah melakukan sesuatu yang tidak boleh orang tahu. Wanita sialan ini, memikirkan apa yang Galvin He katakan sebelumnya, pria itu sepertinya mengatakan bahwa dia akan lebih sering berhubungan dengan Jennifer Wen saat dia tidak bekerja. Apakah dia begitu tidak sabar untuk menemukan rumah berikutnya? Dengan amarah di matanya, Nicholas Lu langsung memanggil Jennifer Wen. Jennifer Wen sedang duduk termenung di dalam bus, hatinya khawatir, matanya gelap tanpa cahaya sedikitpun. Ketika dia mendengar telepon berdering, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Nicholas Lu, dia tiba-tiba memiliki firasat yang tidak enak di dalam hatinya. Sekarang, sedang di mana? Suara Nicholas Lu masih sedingin biasanya, sangat datar, tapi Jennifer Wen masih mendengar kemarahan yang agak tertahan dalam suaranya. Nicholas Lu marah? Hati Jennifer Wen risau,
dan nadanya menunjukkan sedikit kelemahan. Aku dalam perjalanan ke keluarga Wen, aku mau pulang hari ini, boleh kan? Pergi ke keluarga Wen, bibir Nicholas Lu menyindir. Jika itu untuk keluarga Wen, apakah perlu diam-diam seperti ini? Kembalilah segera, aku ingin bertemu denganmu setengah jam lagi. Jennifer Wen sangat merasa kesulitan. Nada suara Nicholas Lu sangat dominan. Jika dia menolak, dia pasti akan membuatnya marah. Tetapi jika dia tidak pergi hari ini, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan keluarga Wen kepada ibunya? Tidak bisa, sungguh tidak bisa. Aku harus pulang, percayalah, aku akan kembali malam ini. Jennifer Wen, bagiku, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak. Nicholas Lu menyipitkan matanya saat mendengarkan penolakannya. Apakah karena dia terlalu baik padanya akhir-akhir ini yang memberi wanita ini keberanian untuk bisa menuntut banyak? Jika kamu tidak kembali ke keluarga Lu dalam waktu setengah jam, maka tidak perlu kembali lagi. Nicholas Lu selesai berbicara dengan dingin dan menutup telepon. Jennifer Wen mendengarkan suara elektronik yang dingin dan tersenyum tak berdaya. Pada saat ini, telepon keluarga Wen juga datang, mendesaknya untuk segera pergi ke sana. Saat ini Jennifer Wen tiba-tiba merasa sangat lelah, baik dia pergi atau kembali, dia sepertinya tidak dapat melihat arah. Tetapi bagi ibunya, dia harus pergi ke keluarga Wen hari ini, meskipun dia akan membayar harga yang membuat Nicholas Lu marah. Ketika Jennifer Wen tiba di keluarga Wen, dia telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Nicholas Lu. Dia mengangkat kepalanya, melihat ke tempat di mana dia dulu tumbuh, menarik napas dalam-dalam, dan membunyikan bel pintu. Pintunya dengan cepat dibuka, dan dia masuk, tetapi tiba-tiba disiram oleh baskom berisi air dingin. Airnya tidak hanya dingin, tetapi juga memancarkan bau yang tidak sedap. Menumpahkan ke tubuhnya dan membuat Jennifer Wen merasa bingung sesaat. Oh, maaf. Aku tidak melihat ada orang datang, Bella Zhao dengan munafik menutup mulutnya. Dan berbisik ke telinga Jennifer Wen, namun, tampilan ini tepat untukmu, seperti anjing yang terjatuh, seperti saat kamu berada di penjara. Tampilannya membuat orang jijik. Setelah berbicara, dia pergi dengan senyum puas. Jennifer Wen mengepalkan tinjunya dan mencoba menenangkan diri, dia tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah, harus mendapat info keberadaan ibunya. Menahan keinginan untuk meledak, Jennifer Wen mengambil tisu dan menyekat tetesan air di kepala dan wajahnya dan berjalan ke dalam ruangan. Richard Wen telah menunggu di dalam, melihat tubuhnya meneteskan air kotor, ekspresinya menunjukkan jengkel. Jennifer Wen, bisakah kamu sedikit sopan, lantai di rumah kotor karena kamu. Bab 47. Seharusnya mati di dalam penjara. Tubuhnya basah semua, dan Jennifer Wen sudah kedinginan dan hampir menggigil. Mendengar ini, dia merasakan serangan dingin. Dia berada di ruang tamu, dia seharusnya tahu bagaimana semua ini terjadi, tapi dia masih sangat memihak pada Bella Zhao. Ini adalah ayahnya, pria yang ibu kandungnya sangat mencintai sepanjang hidupnya dan mengabdikan segalanya untuknya. Jennifer Wen tersenyum, dan duduk di sofa kulit di seberang Richard Wen dengan acuh tak acuh, tidak peduli kotoran di tubuhnya membasahi furnitur mahal itu. Karena dia sayang dengan barang-barang ini, maka dia harus banyak kotori beberapa barang ini. Jika tidak, bagaimana bisa layak untuk Bella Zhao menerima tamu, itu melelahkan? Tuan Wen punya waktu untuk mengajariku, lebih baik biarlah istrimu merawat matanya dengan baik. Dia tidak melihat satu orang masuk, mungkin dia buta. Kalau sakit, harus segera berobat agar tidak menunda kesempatan, karena konsekuensinya tidak terbayangkan. Senyum Bella Zhao membeku di wajahnya, seolah-olah dia tidak menyangka Jennifer Wen menjadi bajingan, seperti babi yang akan mati tidak takut air mendidih. Richard, aku barusan benar tidak melihatnya, atau jangan membicarakannya dulu, aku akan membawa Jen dengan satu set pakaian bersih. Aku tidak membutuhkan bersikap baik palsumu, Jennifer Wen menolak tanpa berpikir panjang. Siapa tahu jika jarum disembunyikan di pakaian yang dibawanya, Bella Zhao bisa melakukan trik seperti ini. Richard Wen juga kesal, tutup mulutmu, dia lebih tua, apakah begini caramu berbicara? Aku tidak memiliki orang tua yang akan menuangkan air kotor ke tamu. Orang tua aku adalah ibu kandungku. Jennifer Wen memandang wajah marah Richard Wen dengan acuh tak acuh, dan berkata kata demi kata.
Lupakan, begini saja, aku mencarimu, ada yang ingin kukatakan. Jennifer Wen tersenyum tipis. Setiap kali dia menghadapi situasi yang tidak baik untuknya, dia hanya membuka topik seperti ini, ayah baiknya tidak pernah berubah. Aktris perwakilan merek kakakmu awalnya berjalan mulus, kenapa kamu pergi sabotase? Sekarang dia sangat terpukul oleh insiden ini, kamu pergi untuk mendapatkan itu kembali. Ingin itu kembali? Jennifer Wen hampir tertawa mendengar ini. Maaf, Tuan Wen, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak bisa mengendalikan keputusan Nicholas Lu. Awalnya, ada orang terus mengatakan padaku bahwa aku hanya mainannya, dan jangan terlalu puas, tapi kamu? Jadi, mana berani aku memintanya melakukan ini dan itu? Jennifer Wen mempelajari nada penghinaan keluarga Wen, dan membalas kata-kata ini. Kamu, Richard Wen tentu saja dapat mendengarnya. Tetapi ketika dia memikirkan putri kecilnya yang sangat ingin marah karena kejadian ini, dia tidak peduli kalau berbicara seperti itu dapat menamparkan wajahnya sendiri. Pokoknya, kamu harus membiarkan adikmu mendapatkan itu kembali. Entah kamu menangis atau berlutut, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu hanya perlu melakukannya. Maaf, aku tidak bisa melakukannya, kata Nicholas Lu, dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pekerjaannya, jangankan aku, bahkan kakeknya pun mungkin tidak didengarkannya. Atau, aku bilang begini saja, jika aku benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran Nicholas Lu, mengapa aku tidak membiarkan dia membalas dendam terhadap keluarga Wen? Gunakan saja Cherry Wen yang tidak begitu penting, bukankah itu terlalu kurang kerjaan? Begitu suara Jennifer Wen turun, ada rasa sakit di kulit kepalanya. Richard Wen bergegas dengan wajah kejam dan menamparkan pipi kirinya dengan keras. Dengan tamparan ini, Richard Wen mengerahkan banyak kekuatan, dan bahkan menyebabkan Jennifer Wen dengan cepat mendengar suara mendengung di telinganya, berdengung, bahkan kepalanya tidak bisa berpikir. Dasar gadis jahat. Aku seharusnya tidak membiarkan kamu lahir dari awal. Seharusnya kamu mati di penjara, bahkan memikirkan balas dendam pada keluarga Wen. Apakah kamu lupa nama belakangmu, bahkan kamu memiliki darah keluarga Wen di tubuhmu? Hehe, aku tidak peduli. Kalau bisa, aku tidak ingin pria menjijikan sepertimu menjadi ayahku. Apa hubungannya keluarga Wen denganku? Aku tidak sabar menunggu semuanya berantakan sekarang. Tatapan Jennifer Wen menjadi kejam untuk beberapa saat, batuk 2 kali, dan berteriak pada Richard Wen. Melihat tampang kasar pria di depannya, masih ada sedikit kelembutan dan keanggunannya bagi orang luar. Dia hanyalah orang gila, seorang iblis. Richard Wen sangat kesal sehingga dia mengambil bangku dan mencoba menghancurkannya. Jika itu normal, dia masih bisa mempertahankan ketenangannya yang biasa ketika dia mendengarnya mengatakan ini, dan dia bahkan bisa mengejek Jennifer Wen dengan jijik. Tapi sekarang berbeda, Jennifer Wen naik ke tempat tinggi Nicholas Lu, lalu semuanya berbeda. Dengan kekuatan Nicholas Lu, tidak sulit untuk menghancurkan keluarga Wen, bahkan jika mungkin 1 dari 10.000, dia tidak akan membiarkannya hidup. Tenanglah sedikit, nyawa bukanlah lelucon, Bella Zhao terkejut, dan dengan cepat meraih Richard Wen, lalu memanggil pelayannya lagi, pergi dan kunci Jennifer Wen ke gudang. Biarkan dia baik-baik menenangkan diri. Jennifer Wen diseret ke gudang oleh beberapa orang, tamparan yang baru saja dia terima, ditambah pria jangkung yang datang untuk menangkapnya, membuatnya tidak bisa menahan diri. Dengan keras, dia terlempar ke lantai beton yang dingin tanpa ampun, dan pintunya dengan cepat dikunci dari luar. Butuh beberapa saat bagi Jennifer Wen untuk terbiasa dengan hal itu. Dia batuk 2 kali dan menyentuh pipi yang bengkak. Rasa sakit yang tumpul segera menghantamnya. Dia mau tidak mau berkedut di sudut mulutnya. Aroma manis membuatnya tidak nyaman, mengerutkan kening. Serangan itu benar-benar kejam. Barusan, jika Bella Zhao tidak menghentikannya, aku khawatir dia benar-benar akan membunuhnya. Nicholas Lu sedang menunggu di rumah Lu, setengah jam telah berlalu, tetapi Jennifer Wen masih belum kembali. Bahkan, dia tidak menelepon lagi. Apakah ini provokasi, atau dia benar-benar telah menemukan pendukung dan ingin lari? Mata Nicholas Lu dingin, dia memiliki keinginan untuk menemukan wanita sialan itu dan mencabik-cabiknya. Pergi, periksa di mana Jennifer Wen sekarang. Pada akhir pekan yang jarang terjadi, Jordian berkencan dengan seorang gadis dan kemudian menerima telepon yang mendesak.
Jennifer Wen. Bukankah seharusnya dia bersama bos? Jordian tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi suara marah Nicholas Lu membuatnya tidak berani bertanya lagi, jadi dia hanya bisa izin pergi untuk mencari seseorang. Jennifer Wen tinggal di gudang sementara waktu, dan tidak butuh waktu lama sampai panas dari tubuhnya menghilang. Sekarang musim dingin, tinggal di tempat seperti itu tanpa alat pemanas, setelah beberapa saat, bisa merasakan udara dingin merembes ke dalam tubuhnya dan menyebar ke anggota badan. Jennifer Wen menggerakkan jari-jarinya yang kaku, lalu menyentuh persendian dingin yang mulai terasa sakit. Dia sering membeku seperti ini di penjara, sehingga banyak persendiannya menderita rematik. Baik-baik saja pada waktu biasa. Keluarga Lu memiliki AC sentral di mana-mana, dan tidak dingin sama sekali, tetapi sekarang. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Nicholas Lu padanya, dan dia tidak tahu bagaimana pria itu sekarang, apakah dia akan membuang semua barangnya. Memikirkan ekspresi marah pria itu. Tubuh Jennifer Wen bergidik, berdiri, menepuk pintu, dan memanggil seseorang untuk membiarkannya keluar, tetapi setelah sekian lama, tidak ada yang memperdulikannya. Bab 48. Tidak bisa tidak curiga. Jennifer Wen berteriak lama, sampai suaranya menjadi serak dan dia tidak bisa berbicara barulah duduk kembali. Karena kedinginan, dia sekarang bahkan berbicara sedikit gemetar, dan dia tidak sarapan sepanjang pagi, yang membuatnya semakin tidak nyaman, yang sudah agak rendah gula darah. Merasa pusing, Jennifer Wen mencubit pahanya mati-matian, tetap terjaga. Apakah dia akan mati begitu saja di sini? Jennifer Wen tidak bisa berhenti berpikir, enggan dan marah, tapi siapa yang bisa membantunya? Nicholas Lu tiba-tiba muncul di benaknya, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Bagaimana pria ini bisa menyelamatkannya? Jennifer Wen memikirkan pesanannya hari ini, dan dadanya terasa sesak dan tidak nyaman. Hanya memikirkannya, tiba-tiba, beberapa suara aneh terdengar dari luar pintu. Nicholas Lu memandang villa keluarga Wen dengan wajah tenang. Dia mengira Jennifer Wen melarikan diri, atau pergi mencari Galvin He, tetapi dia baru saja mengetahui lokasinya, tapi ternyata di sini. Benar-benar di rumah keluarga Wen. Wajah pria itu tidak mereda, sebaliknya menjadi lebih suram. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan saat itu dia, keluarga Wen merasa tersanjung, jadi dia buru-buru mengundang orang masuk karena takut mengabaikan tamu terhormat. Tidak perlu, aku akan datang mencari Jennifer Wen. Nicholas Lu tidak tertarik pada yang lain di keluarga Wen, apalagi berbicara omong kosong dengan mereka, langsung ke intinya. Jennifer Wen, dia tidak ada di sini. Bella Zhao berpikir sejenak dan berbohong tanpa mengubah wajahnya. Ya, Tuan Lu, kakakku, dia sudah pergi, kamu mungkin salah. Cherry Wen mengikuti. Baru saja Jennifer Wen berkata dia ingin memohon pada Nicholas Lu untuk menghancurkan keluarga Wen. Awalnya, dia bisa menghibur dirinya sendiri sebagai kebohongan yang menggertak, tapi sekarang setelah Nicholas Lu datang sendiri, mereka tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimana jika Nicholas Lu terhasut, apa yang akan dia lakukan dengan keluarga Wen? Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk menghadapi Jennifer Wen secara diam-diam. Nicholas Lu memberikan ekspresi kosong pada ibu dan putrinya. Di kota J. Bella Zhao adalah wanita terkenal dengan temperamen yang baik dan kepribadian yang lembut. Dan Cherry Wen juga seorang dewi yang lembut dan baik hati di mata semua orang, tetapi baginya sekarang, mereka penuh dengan kebohongan. Aku telah menemukan dia di sini, atau kalian meragukan aku? Nicholas Lu tanpa henti menembus kebohongan kedua orang itu, dan ekspresi ibu dan anak Cherry Wen menjadi kaku, dan kemudian Richard Wen berjalan dengan senyum menyenangkan di wajahnya. Begini. Jennifer Wen tidak tahu diri dan membuat onar di rumah. Aku ingin mendidiknya. Kupikir Tuan Lu tidak akan mengurus urusan keluarga orang lain kan? Urusan keluarga orang lain? Tatapan Nicholas Lu tampak meremehkan. Jennifer Wen telah menikah dengannya dan sekarang menjadi keluarga Lu. Ini adalah satu hal yang tidak dia akui kepada orang asing, tetapi orang-orang keluarga Lu tidak memiliki kemungkinan untuk diajar oleh orang luar. Benarkah? Kalau begitu, kamu serahkan dia padaku, aku akan membantumu mengajarinya, dan aku berjanji akan memuaskan Tuan Wen. Untuk sementara waktu tidak ada yang mau menyerah, dan keluarga Wen dan Nicholas Lu berada dalam jalan buntu.
Pada saat ini, suara Jennifer Wen tiba-tiba terdengar di kepalanya. Nicholas Lu, apakah itu kamu? Aku di sini, tolong bawa aku pulang. Ada jendela kecil di gudang tempat Jennifer Wen berada. Dia hanya memperhatikan suara parkir dan melihat mobil Nicholas Lu diparkir di luar pintu. Pada saat yang sama, dia juga mendengar suara beberapa orang berbicara. Mereka berkata bahwa mereka harus menemukan cara untuk menghadapinya secara diam-diam, sekali dan untuk selamanya menghindari masalah. Mendengar kata-kata ini, Jennifer Wen tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Dia masih belum balas dendam, ibunya masih menunggunya, dia tidak bisa mati di sini, jadi dia hanya bisa membuka jendela, meregangkan separuh tubuhnya, dan berteriak dengan sekuat tenaga. Nicholas Lu mengangkat kepalanya dan melihat sosok kurus yang malang tergantung di jendela kecil. Jennifer Wen melambaikan tangannya dan berteriak keras. Suaranya sudah serak, tapi dia sepertinya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Berusaha keras untuk menarik perhatiannya. Beginilah cara keluarga Wen mendidik orang. Nicholas Lu memandangi tubuh Jennifer Wen yang ambruk di jendela, dan bahkan mendapat ilusi bahwa wanita itu akan tumbang tertiup angin. Sambil mendorong orang-orang di depannya, Nicholas Lu langsung berjalan ke kamar tempat Jennifer Wen berada. Jennifer Wen dikunci di gudang pojok. Ketika Nicholas Lu mengikuti suara untuk menemukannya, dia juga melihat beberapa pelayan bersembunyi di belakangnya secara diam-diam. Melihatnya, mereka bahkan menghalanginya. Minggir, Nicholas Lu melihat ke pintu yang terkunci dengan kemarahan mematikan di matanya. Buka pintu. Tidak, kamu tidak bisa membuka tanpa perintah Tuan. Nicholas Lu melirik mereka dengan acuh tak acuh. Mata dingin di matanya membuat orang takut untuk melihat langsung. Jennifer Wen, kamu turun dari jendela, aku menendang pintu untuk mengeluarkanmu. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengangkat kakinya dan menendang pintu yang terkunci dengan keras. Dengan derit, pintu ditendang terbuka, dan semburan debu naik. Jennifer Wen memperhatikan pintu terbuka. Nicholas Lu muncul di hadapannya, tali yang tadinya tegang di hatinya sepertinya putus. Ini adalah pertama kalinya sejak meninggalkan penjara, dia merasa seperti dilindungi. Meskipun pasangan ini mungkin tidak benar, dia masih merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Nicholas Lu melirik Jennifer Wen yang malu duduk di tanah. Kemudian dia menyadari bahwa pakaiannya basah kuyup. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh tubuhnya. Suhunya sangat dingin sehingga hampir tidak seperti suhu manusia. Tuan Lu, ini. Setelah keluarga Wen diusir, dia muncul dalam keadaan linglung untuk beberapa saat, hanya untuk menemukan bahwa Nicholas Lu telah menemukan Jennifer Wen, dan wajahnya pucat sedikit merah. Di rumah sendiri walaupun diperlakukan keterlaluan itu urusan mereka, tetapi tidak menyenangkan jika masalah ini tersebar keluar. Orang lain akan mengatakan bahwa mereka melecehkan putri mereka. Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman, karena dia bertentangan dengan orang tua ketika dia kembali, jadi kami. Bella Zhao berkata, tetapi sangat takut dengan mata Nicholas Lu sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Tidak ada emosi di mata pria itu, tetapi dia memberinya rasa penindasan yang tak terlihat. Nicholas Lu melepas jasnya dan memakainya pada Jennifer Wen, Kota J. Semua orang memuji keluarga Wen, tapi ternyata bisa mengurung anak perempuan di gudang dengan pakaian basah di musim dingin. Jika bukan karena aku datang, apa kalian berencana membekukannya hidup-hidup? Melihat bibir ungu Jennifer Wen, Nicholas Lu berpikir, keluarga Wen, sesempurna apa yang terlihat? Apa Jennifer Wen seorang wanita kejam yang pantas mendapatkannya? Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa tidak meragukan hal-hal yang dia yakini ini. Tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang munafik ini lagi, Nicholas Lu memeluk Jennifer Wen, yang duduk di tanah dengan gemetar tanpa henti, dan bobotnya yang ringan membuatnya cemberut. Wanita dalam pelukannya kurus seperti selembar kertas, dan dia tidak tahu apakah dia biasanya makan dengan benar. Tuan Lu, ini semua adalah kesalahpahaman. Kita bisa menjaganya dengan baik. Melihat Nicholas Lu membawa Jennifer Wen pergi, dan dengan postur pelindung seperti itu, Richard Wen takut kehilangan nyawa. Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa apa yang dikatakan Jennifer Wen akan menjadi kenyataan. Bab 49. Tidak sesederhana itu. Jennifer Wen dipeluk ke dalam mobil, suhu tubuh Nicholas Lu berasal dari tempat kedua orang itu bersentuhan, sedikit kehangatan membuat orang ingin beraktivitas di dalamnya dan tidak ingin bangun.
Tapi, setelah beberapa saat, dia bereaksi, mengulurkan tangannya, dan menarik pakaian di dada pria itu. Turunkan aku bisa berjalan sendiri. Nicholas Lu melirik Jennifer Wen, wajahnya sepucat selembar kertas. Karena dingin, bibirnya tidak lagi merah, dengan warna ungu yang tidak sehat, tetapi matanya masih cerah, bersinar dengan keras kepala. Apa yang wanita ini lakukan? Sekarang sudah begini, dia masih ingin berjalan sendiri? Nicholas Lu mengerutkan kening, nadanya sangat tidak senang. Apa kamu munafik? Jarang sekali dia memperlakukan seorang wanita dengan begitu lembut, tetapi Jennifer Wen sepertinya bukan orang yang langka. Aku bau, kata Jennifer Wen dengan canggung. Air yang baru saja disiramkan Bella Zhao padanya kotor dan berbau tidak sedap. Bagaimana orang seperti Nicholas Lu yang suka bersih asteris akan tahan? Selain itu, pakaiannya juga dibuat khusus dan dia tidak mampu menggantinya jika kotor dan bau. Wajah jelek Nicholas Lu menjadi semakin dingin. Jennifer Wen siap untuk dilempar langsung, namun pria yang menggendongnya hanya mempercepat dan langsung melemparkannya ke kursi mobil. Mereka menyirammu dengan air kotor? Bahkan jika Nicholas Lu sangat berpengetahuan, dia belum pernah melihat hal seperti menyiram air kotor ke putri sendiri di musim dingin. Apakah mereka anggota keluarga atau musuh? Jennifer Wen tidak berbicara, dan senyuman di sudut mulutnya sedikit lebih mencela diri sendiri. Hal semacam ini tampak seperti fantasi bagi orang luar, tetapi dia sudah terbiasa. Tidak ada yang akan percaya hal semacam ini ketika dia mengatakannya, atau orang akan mengatakannya, jika kamu tidak melakukan kesalahan, mengapa seseorang memperlakukan kamu seperti ini? Seiring waktu berlalu, Jennifer Wen berhenti berbicara. Nicholas Lu memandang wanita di kaca spion. Dia memang tersenyum, tapi keputusasaan dalam senyuman itu membuat orang merasa tercekik. Detak jantungnya seakan berhenti sejenak. Lain kali, jangan pulang sendirian. Nicholas Lu membuang muka dan melihat ke jalan di depannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa seperti memang belum mengenal Jennifer Wen, dan dia telah prasangka sebelumnya, jadi dia memperlakukannya sebagai seorang wanita yang tidak layak untuk diperhatikan. Mungkin semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Saat mobil berjalan mulus dan pemanas menyala penuh, Jennifer Wen segera merasakan suhu tubuh kembali. Begitu hangat, dia hanya merasakan kelopak mata atas dan bawah mulai berkelahi dan semburan kantuk melanda. Dia mencoba untuk tetap terjaga, tetapi dia tidak bisa menahan rasa kantuk dari dalam tubuhnya dan tertidur dengan tubuh miring. Nicholas Lu memarkir mobilnya di rumah sakit. Dia tidak yakin apakah Jennifer Wen akan masuk angin, jadi dia mengirimnya langsung ke rumah sakit. Jennifer Wen tidak menyadari bahwa mobilnya telah berhenti. Dia tidur sangat nyenyak. Nicholas Lu memandang wanita yang sedang tertidur itu. Tubuhnya yang langsing terbungkus erat di kursi belakang. Jas yang baru saja dia berikan padanya terlihat sangat menyedihkan. Jarang sekali, Nicholas Lu merasa kasihan padanya. Bukannya membangunkannya, dia dengan lembut mengulurkan tangannya dan memeluk Jennifer Wen dari kursi mobil dan berjalan ke rumah sakit. Jennifer Wen merasa bahwa dia memiliki mimpi yang sangat panjang. Dia terbiasa mengalami mimpi buruk selama bertahun-tahun, tetapi mimpi ini tidak penuh dengan kebohongan, rasa sakit dan pengkhianatan seperti sebelumnya. Dia bermimpi bahwa seseorang mengulurkan tangannya dan menarik dirinya keluar dari kegelapan. Ketika dia melihat wajah orang itu, dia bangun. Orang dalam mimpi itu adalah Nicholas Lu. Jennifer Wen duduk, baru menyadari bahwa dia berada di rumah sakit. Dinding seputih salju tidak memiliki jejak variegasi dan terlihat sangat dingin. Berjuang untuk bangun dari tempat tidur, Jennifer Wen memperhatikan bahwa dia tangannya diinfus. Nicholas Lu mengirimnya langsung ke rumah sakit. Berpikir bahwa dia sepertinya tertidur di dalam mobil, lalu, bagaimana Nicholas Lu membawanya ke tempat tidur, atau apakah dia dipeluk seperti putri di keluarga Wen? Memikirkan dada dermawan pria itu dan aroma wangi itu, tanpa sadar wajah Jennifer Wen memerah. Segera, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat, apalagi yang dia pikirkan. Bagaimana mungkin orang seperti Nicholas Lu menyukainya? Dia jelas membencinya. Saat dia berpikir, pintu terbuka, Nicholas Lu masuk dan melihat dia telah bangun, barulah melonggarkan alis yang telah dikunci. Sudah bangun? Rasanya bagaimana? Tidak lama setelah Nicholas Lu mengirim Jennifer Wen ke rumah sakit, dia mengalami demam. Karena putus asa, dia harus segera menjalani prosedur rawat inap dan memberinya infus untuk mengurangi peradangan dan menenangkan diri.
Fisik pasien awalnya sangat buruk, dan dia masih masuk angin. Untungnya, dia datang lebih awal, jika tidak, mungkin akan terjadi hal buruk. Memikirkan apa yang dikatakan dokter, mengingat bobot Jennifer Wen yang ringan seperti selembar kertas, pria itu merendahkan suaranya, "Kamu demam," dan dokter berkata bahwa kondisi tubuhmu serius. Menyuruh kamu tinggal di rumah sakit selama beberapa hari lagi. Tunggu sembuh total baru tinggalkan rumah sakit. Kalau begitu, pekerjaanku, Jennifer Wen mendengar bahwa dia akan dirawat di rumah sakit, dan langsung memikirkan tugas yang diberikan kakek padanya. Dia tidak ingin membuat kakek marah karena penyakit ringan ini. Apa keluarga Lu akan menyiksamu dan memaksamu untuk bekerja ketika kamu sakit? Nicholas Lu meliriknya, kamu akan beristirahat di sini hari ini agar kamu tidak pingsan di perusahaan. Kalau ini terdengar orang luar, orang akan mengira perusahaan Lu menyalahgunakan karyawan. Jennifer Wen mengangguk, "Aku mengerti." Setelah beberapa saat, Nicholas Lu meminta seseorang untuk membawakan makan malam. Jennifer Wen memperhatikan pria itu membawa banyak makanan. Sepertinya itu bukan jumlah yang bisa dia makan sendiri, dan tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arah Nicholas Lu yang sedang duduk di samping ini. Apakah masih ada orang lain yang akan datang? Nicholas Lu meliriknya, kata dokter, "Kamu kurang gizi, jadi ini milikmu. Makan lebih banyak, jangan sampai orang lain mengira aku tidak akan memberimu makan." Meskipun kata-katanya tidak terlalu menyenangkan, Jennifer Wen merasa hangat di hatinya, menundukkan kepalanya, dan melihat makan malam yang luar biasa kaya dan bergizi, ada perasaan terharu di matanya, "Terima kasih." Suara Jennifer Wen sangat kecil, tetapi masih sampai ke telinga Nicholas Lu dengan akurat. Sudut bibir pria itu bergerak-gerak, dan kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dia mempersempit senyumnya dan berdiri, "Kamu di sini saja, aku masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan." Jennifer Wen mengangguk dan memandang Nicholas Lu yang sepertinya sedang bad mood lagi. Dia tidak bertanya apapun. Dia sudah terbiasa dengan kemurungan pria itu. Sekarang dia ingin dia merawat tubuhnya dengan baik, dia harus makan dengan baik. Tubuh adalah harta paling berharga, dan dia tidak bisa sakit lagi. Nicholas Lu keluar dari rumah sakit, dan Jordian mengetahui informasi yang dia cari. Di atas adalah semua tentang penyelidikan Jennifer Wen pada tahun-tahun itu. Pria itu membukanya, jari-jarinya yang ramping membalik-balik dokumen, dan alisnya menjadi semakin berkerut. Bab 50. Benar-benar tidak tahu malu. Informasi ini mencakup semua aspek Jennifer Wen dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang paling mengejutkan Nicholas Lu adalah nilai SMA-nya sebenarnya sangat bagus. Kalau bukan karena kecelakaan mobil, dia harusnya bisa masuk universitas yang bagus dan punya gelar yang membanggakan. Setidaknya, tidak akan seperti ini. Namun, ketika dia memikirkan kecelakaan mobil yang tragis, pria itu mengerutkan kening, jantungnya melonjak karena mudah tersinggung, dan dia melepas dasinya. Nicholas Lu selalu berpikir bahwa dia bukanlah ayah yang pengasih, tapi barusan, dia sebenarnya merasa sedikit kasihan pada Jennifer Wen yang seharusnya dia terima. Melukai orang dan melanggar hukum, belum lagi Jennifer Wen yang tabrak lari, dan pantas dijebloskan ke penjara, kenapa korban harus kasihan padanya? Ini tidak seperti dia biasanya. Berpikir, Nicholas Lu kehilangan semangat untuk melanjutkan membaca. Dan melemparkan materi yang tersisa ke Jordian, "Pergi hancurkan, dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku menyuruhmu menyelidiki masalah ini." Jordian mengangguk, berpikir, keberuntungan Jennifer Wen benar-benar buruk. Jika bos terus menonton, mungkin dia akan melihat ibunya lumpuh sekarang. Jika dia tertarik, dia bisa membantu. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang asisten yang bekerja dengan uang. Jordian tidak banyak bicara, dan langsung menyimpan informasi itu. Dalam beberapa hari berikutnya, Jennifer Wen tinggal di rumah sakit. Mungkin karena Nicholas Lu membawanya ke sini secara pribadi. Rumah sakit merawat kondisinya dengan sangat baik dan mengatur berbagai pemeriksaan yang cermat, tetapi rumah sakit tersebut mendeteksi banyak masalah yang tidak disadari Jennifer Wen. "Nona Wen Asteris, kamu masih sangat muda, kenapa kamu begitu banyak penyakit? Jika tidak merawat diri dengan baik lagi, kamu akan sangat menderita." Mendengarkan kata-kata dokter, Jennifer Wen sedikit tidak berdaya. Semua akar penyebab penyakitnya, baik besar maupun kecil, lahir di penjara. Dia tidak punya cukup makan dan pakaian. Dia sering diintimidasi oleh orang-orang yang memandang rendah dirinya, bahkan di musim dingin. Ketika keluar untuk menyikat lantai di bulan musim dingin,
bahkan tubuh seperti besi ini tidak tahan jika terus menerima ini berulang-ulang. Seharusnya ini pertama kalinya ada yang peduli dengan kesehatannya seperti ini. Meski tahu ini hanya pekerjaan dokter, Jennifer Wen tetap tersenyum dan berterima kasih padanya. Mengambil obat dari ruang perawatan, Jennifer Wen hendak kembali ke bangsal. Saat ini, seorang pria buru-buru mengeluarkan ponsel dan menabrak tubuh Jennifer Wen. Pria itu tinggi besar dan menabrak Jennifer Wen, menyebabkan badannya yang ringan terduduk di tanah. Ada kontak yang erat antara bokongnya dan tanah, dan rasa sakit yang tumpul tiba-tiba datang. Orang ini benar-benar gegabah. Jennifer Wen menyeringai kesakitan, dan pria itu menyadari bahwa dia telah menabrak seseorang. Maaf, aku tidak melihat ke jalan tadi, aku menarik kamu. Tidak, kamu adalah Jennifer Wen. Sebelum dia selesai berbicara, tangan pria itu berhenti di udara, dan Jennifer Wen mengangkat kepalanya, barulah melihat bahwa pria yang baru saja tidak memiliki mata itu ternyata adalah Fino Yu. Jejak kebosanan melintas di mata Jennifer Wen. Apa yang terjadi di pintu keluarga Wen terakhir kali membuatnya benar-benar mengenali wajah asli pria ini. Bahkan melihat wajah Fino Yu mengingatkannya pada perzinahan dua orang hari itu, yang benar-benar membuatnya muak. Oleh karena itu, Jennifer Wen tidak membutuhkan penyangga yang megah, menahan rasa sakit dari tulang ekor dan perlahan berdiri. Fino Yu hanyalah malapetaka, dan Jennifer Wen tidak pernah menemukan hal-hal baik saat bertemu dengannya. Sambil mengeluh dari lubuk hatinya, Jennifer Wen bahkan tidak melihat pria yang menyebalkan itu, dan berbalik untuk pergi. Fino Yu yang sama sekali diabaikan merasa sedikit tidak senang di hatinya. Jennifer Wen sangat antusias ketika bertemu dengannya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengabaikannya. Berhenti, Jennifer Wen, kenapa kamu ada di sini? Fino Yu menarik Jennifer Wen beberapa langkah, dan memandangnya dengan senyum main-main. Jennifer Wen melihat ekspresinya yang tidak tersenyum, kecuali kekesalannya, itu masih mengganggu. Orang ini tidak bermaksud membiarkannya menjauh darinya, dia tidak ingin memperhatikannya seperti yang dia inginkan, tetapi terjebak untuk menjeratnya. Apakah ini provokatif? Apalagi yang bisa aku lakukan di rumah sakit? Tentu saja, menemui dokter. Jennifer Wen memandang ekspresi bodoh. Jika tidak ada urusan lain, tolong minggir dan jangan menghalangi jalanku. Jennifer Wen mengira dia menghalangi. Fino Yu menyipitkan matanya dan menatap wanita dengan pakaian pasien rumah sakit di depannya. Dibandingkan dengan terakhir kali bertemu, dia tampaknya memiliki kulit yang lebih baik. Wajahnya tidak begitu pucat. Wajahnya yang indah tidak ditutupi bedak, dan berbeda dari kecantikan Cherry Wen yang murah hati dan menyentuh, kecantikan Jennifer Wen seperti bunga lili liar yang memiliki aura dingin. Mengunjungi dokter, ini bukan tempat yang harus kamu datangi. Apakah kamu tahu di mana itu? Bangsal VIP, apa kamu mampu membayarnya? Jennifer Wen hanya ingin hehe dua kali. Melihat ekspresi bangga Fino Yu yang merendahkannya. Dia hanya merasa bahwa dia buta sebelumnya, dan bahkan memanggil dia kakak di belakangnya, masih berpikir dia adalah orang baik, ternyata dia tidak lebih dari penjahat. Maaf, apa hubungannya ini denganmu? Tolong minggir, kata Jennifer Wen tanpa ekspresi ekstra di wajahnya. Setidaknya, Fino Yu tidak bisa menemukan jejak perasaan Jennifer Wen padanya, dia dengan tenang sepertinya tidak pernah peduli padanya. Pengakuan ini membuat Fino Yu sedikit tidak senang. Jangan berpura-pura. Ayo kita bicara, apakah kamu mendengar bahwa kakekku sakit, jadi kamu ingin datang ke sini untuk berpura-pura sedih, dan memohon padanya untuk mengizinkan aku menikahimu, atau kamu hanya ingin berpura-pura sakit dan datang untuk memenangkan simpatiku? Jennifer Wen mengerutkan kening. Imajinasi orang ini cukup berlebihan, dan dia merasa sangat baik tentang dirinya sendiri, tetapi ekspresinya jatuh di mata Fino Yu dan menjadi hati nurani yang bersalah setelah terungkap. Benar saja, kamu benar-benar tidak tahu malu sebagai seorang wanita. Bagiku, kamu benar-benar berusaha keras. Namun, bahkan jika kamu melakukan ini, itu tidak berguna. Tidak peduli apapun itu, aku tidak akan suka wanita sepertimu yang telah dipenjara. Kamu harus hapus pikiranmu dan pergi secepat mungkin. Jennifer Wen benar-benar tidak dapat menahannya kali ini. Dia mencibir, Fino Yu, mengapa aku tidak menyadari kamu begitu tidak tahu malu sebelumnya? Aku akan datang ke sini untuk berpura-pura sakit untukmu. Kamu dan pezina Cherry Wen adalah pasangan yang serasi. Senang rasanya bersama. Jadi apa yang kamu katakan barusan, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku, Jennifer Wen, meremehkan pria kotor sepertimu.
Bahkan jika semua pria sudah mati di dunia, aku tidak akan memikirkanmu. Apa kamu dengar dengan jelas? Setelah berbicara, Jennifer Wen melewati Vino Yu dan hendak pergi. Orang yang wajahnya diejek olehnya itu pucat pasi dan meraih pergelangan tangannya. Vino Yu juga merupakan anak orang kaya. Ia dirawat baik oleh keluarga Yu sejak ia masih kecil. Tidak pernah dihina tak habis-habisnya. Terutama, Jennifer Wen yang dia pandang rendah yang mengatakan ini, dan perasaan terhina bahkan lebih kuat. Jennifer Wen, kamu benar tidak mendengar nasihat baikku. Baiklah. Karena kamu mengatakan itu, aku tidak perlu memberimu muka. Sekarang aku akan meminta keamanan untuk mengusirmu.